sekarang nanti mau di IGD gitu, terus kalian mau ngapain di sana ketika dapat pasien? Inisial assessment itu kayak gimana? Penilaian ini sih Pak. Nilainya gimana? Ya pertama mungkin dilihat nadinya dulu ya Pak ya. Terus? Dinilai kesadarannya. Terus? Pernapasannya kenapa? Ya ada sumber. Pernapasan sama sumbatan sama enggak? Oke, saya ingin mengaktifkan critical thinking kalian bahwasanya di sana itu orang nggak ada yang bahagia di masa kecuali di kelahiran. Itu pun kalau dia punya biaya, kalau sedih juga. Oke. Di sana Anda bekerja secara profesional gitu. Makanya ini penting sekali, ini bukan sekedar bahwasanya saya ngasih ilmu udah selesai gitu. Karena ini kalian akan menolong banyak nyawa. Di sana itu nyawa itu satu dari kita nggak tahu bahwasanya dia tulang punggung atau orang banyak yang mengharapkan dia masih cepat hidup dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di tangan Anda. Bagaimana profesionalisme Anda sebagai seorang perawat di sana kita tahu. Ya, paham ya. Jadi inisial assessment itu adalah bagaimana kita bisa mengkaji seseorang dengan data yang seminimal mungkin. Gak mungkin kita masuk pasien itu kita tanya-tanya dulu pasiennya itu mati, atau kita tanya keluarga keburu kita dimarahin sama keluarga dan sebagainya. Tapi dengan bekal seadanya, ya pengkajian yang kita punya itu bisa memaksimalkan apa yang harus kita lakukan di pasien ini, minimal untuk menyelamatkan nyawanya. Paham? Inisial assessment ini lebih berfokus kepada trauma multiple. Atau trauma multiple enggak? Kondisi kegawatan yang begitu mengancam nyawa tidak hanya bahwasanya henti jantung DRGP selesai, tapi permasalahannya ada perdarahan, ada dislokasi, ada fraktur di leher dan lain sebagainya. Ya, kita nggak bisa melihat bahwasanya pasien ini udah kadar darahnya berapa, misalnya HB-nya berapa dan sebagainya, sehingga kita langsung bisa kita kasih darah, golongan darahnya kita juga belum tahu apa dan sebagainya. Gimana kita mau dengan cara pengkajian atau inisial? Inisial itu adalah awal pertama kita melakukan kajian. Kita harus cari data selengkap-lengkapnya pada pasien dan sesuai dengan prioritas. Selalu kering. Mohon maaf, ini napasnya juga bau kasturi ya. Karena kalau enggak saya buka takut suaranya itu saya juga pelan gitu, tapi enggak terdengar ke sekalian Tidur. Ya, saya bisa keras, bisa pelan, tapi karena berpuasa ini saya hemat energi dulu ya. Masih ada 2 kelompok lagi. Oke. Pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi kegawatan, kita membutuhkan pengkajian. Oke, pengkajian apa yang kita mulai? Oke, daripada berlama-lama mending saya jelaskan dulu ya. Saya kasih tahu ini sangat praktik ini. Kalau seperti jangan seperti ini ya. Anda di rumah, kalau saya mau belajar apa praktiknya saya pelajari dulu di rumah. Jadi di sini enak saya menjelaskannya. Anda nyambung. Anda boleh tanya apapun tentang proses ini. Ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pengkajian, itu yang pertama kita lakukan adalah cek kesadaran. Cek kesadaran itu bisa pakai aku, jangan pakai DCS, karena DCS kan mahal. Aku itu Anda jangan terlalu terfokus sama bahasa Inggrisnya. Alert itu adalah sadar. Kalau pasien sadar dia masih meronta-ronta ditanya bisa jawab itu alert. Ya, verbal itu dia cuma meraung-raung saja atau meripik dan sebagainya. Pokoknya ada suara dari mulutnya itu verbal, maka ditulis P. P itu tuh pain. Ketika dia udah nggak ada suara, dia mengerjakan terus, nggak bergerak, kita rangsang nyeri. Kalau dia itu kita rangsang nyeri, dia bereaksi, maka ditulis pain ya atau P. U itu artinya responsif atau tidak sadar sama sekali. Kalau tidak sadar sama sekali, setelah kita rangsang nyeri, kok tidak ada pergerakan yang tidak sadar ya. Oke. Initial assessment itu ada namanya traumatin. Traumatin itu terdiri dari 5 orang biasanya. Jadi kalian nggak mungkin kerja sendiri di IGD, ambil apa-apa sendiri dan sebagainya.
pada berdesal-desal. Ya. Kita mulai dari permasalahan utama pasien itu datang dengan kondisi kegawatan itu adalah airway. Airway itu apa? Jalan Napas. Jalan napasnya kita lihat bahwasanya pasien itu berdarah di dari tubuh dan telinga. Apa yang kita lakukan? Ya, bersihkannya pakai apa? Pakai lap? Ya? Pakai sak? Bisa kalau pakai kasar kelamaan. Oke, namanya obstruksi ya. Obstruksi itu nggak harus kerikil, harus lain sebagainya. Sumbatan jalan napas itu bisa dalam bentuk cairan, benda padat, bisa gigi yang padat, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita mulai dari airway, breathing, circulation, ya, disability, exposure, artinya polycatheter, minyak seperti itu, hanya heart monitor. Ini enggak? Ini singkatan ABCDEFGH, ya, tinggalkan apa saja airway, breathing, circulation, disability, exposure, ya, polycatheter, seperti itu, sama heart monitor. Ya, oke. Pasien datang trauma fraktur, misalnya dia tabrakan mobil, keluar darah dari hidung, mulut dan telinga, ya, ada jejak di trauma dada, terus tangan juga patah, gitu. Kakinya mungkin putus, ya, gitu. Perutnya ini mengalami pembengkakan karena terisi darah atau tekanan di dalam tubuh. Itu ya suka-suka saya skenario-nya, ya, gitu. Dia masuk ke rumah sakit. Yang pertama kita tidak langsung melakukan airway. Kita melakukan safety dulu dengan menggunakan sarung tangan yang bukan sarung tangan, masker, pakai sarung dan lain sebagainya. Karena nanti kita akan melakukan proses kita kontak darah dan lain sebagainya. Atau bisa disebut aman diri, aman lingkungan, dan amankan semuanya. Ya. Itu yang pertama. Karena kita nggak tahu pasiennya juga punya kontak penyakit lain dan sebagainya atau tidak. Kita punya 5 tim. Yang pertama airway, breathing, sirkulasi, disability. Salah satunya kita adalah tim leader. Nah, airway biasanya di atas, ya, breathing di samping, sirkulasi di samping kanan, sirkulasi di samping kiri, dan disability di sebelah bawah. Ya. Terus yang pertama kita lakukan, pasien ini mengalami trauma servikal apa enggak? Kalau ada jejak di bagian dada, itu kemungkinan dia mengalami trauma servikal, atau ada keluar darah dari telinga, hidung, dan sebagainya. Maka yang kita lakukan itu adalah pemasangan neck collar. Ya. Cara memasang neck collar ini juga kita harus stabilkan, harus ada 2 orang. Airway itu melakukan stabilisasi dengan melakukan jaw thrust. Sudah melihat jaw thrust belum? Belum tahu caranya juga? Belum. Oh, ya. Jaw thrust itu adalah bagaimana kita menstabilkan leher agar ketika kita memasang neck collar ini tidak bergerak, gitu ya. Kita pegang bagian dagunya, jaw thrust, ya, seperti ini. Nah, bagian breathing itu dia yang akan memasang neck collarnya, ya, seperti ini kan. Jadi harus ada 2 orang, ya. Oke, posisinya agar stabil. Kalau pasien tidak mengalami fraktur servikal, itu kita bisa melakukan dengan head to chin lift. Head to kepala, chin itu artinya dagu. Kita angkat seperti ini agar posisi pernafasannya itu lancar. Paham sampai di sini? Kenapa sih Pak trauma servikal itu apa bahayanya? Oke, ada namanya otak kecil kita itu kalau misalnya kena pukul biasanya orang itu pingsan. Itu kenapa? Karena di sini pusat pengaturan pernafasan dan jantung. Jadi bisa saja kalau misalnya patah trauma leher, jantungnya langsung berhenti atau dia tidak bisa bernafas. Makanya dilakukan stabilisasi dengan menggunakan neck collar. Cara pasangnya tadi menggunakan jaw thrust. Kalau misalnya dia ada trauma servikal, pemasangannya jangan sampai terbalik, ya, ini yang bagian lengkung ini di bagian atas, ya. Oke. Cara pasangnya tinggal dimasukkan ke dari samping, terus ini ada yang megang, harus 2 orang, ya, pasang seperti ini.
bagian airway itu melepaskan ketika sudah dipasang pola itu. Yang selanjutnya kita lakukan itu apa? Membersihkan jalan nafas atau airway. Kita bisa menggunakan finger sweep atau kita men-sweep bagian finger kita dimasukkan ke jarinya gitu, dilihat ada nggak obstruksi. Kalau ada darah dilakukan suction. Tahu suction nggak? Ya. Yang Cara buat melakukan nyedot. suction itu disedot, ininya ditutup, di bagian ini dialirkan dihubungkan dengan mesin suction itu ya. Pernah lihat orang praktek itu? Pernah kan dalam suction? Kedalamannya berapa? Ke dalam. Perawat harus detail, harus ini masalahnya nyawa loh. Kalau cuma cairan masuk ke dalam ini, kalau misalnya dia ada yang bisa tahan masukin air di sini ditahan enggak ya kan, cuma 5 detik gitu. Jadi kan harus memasukkan misalnya dari hidung dulu nggak apa-apa, kalau masukannya 5 cm kalau untuk hidung, kalau tarik kurang dari 5 detik, terus kalau masukkan di mulut untuk dihisap garamnya dan cairan yang ada di menyumbat itu sekitar 5 detik. Boleh diulang-ulang tapi setiap kurang dari 5 detik kalian menghisap ya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita lihat ada nggak obstruksi lainnya. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa pasang ini suaranya biasanya gargling atau gargling nggak, seperti berkumur-kumur ketika ada cairan. Ada opa nggak? Tahu opa nggak? Kecil. Ini yang kecil lagi gimana ya? Ini namanya opa, ini singkatan, bukan opa-opa Korea ya. Orofaringeal, ya biar kalian tahu juga ya. Orofaringeal, oro itu dari kata oral ya. Faring itu tuh sampai ke faring ya. Jadi ukurannya ini kita sesuaikan. Kalau untuk orang Indonesia ini kepanjangan, karena dia dari mulut ke telinga dia harus sama. Ini kan kepanjangannya kita masukkan. Cara memasukkannya itu dari atas ke bawah. Bisa dipahami? Ya, dari dimasukkan dari mulut sini, terus kita bawahkan. Nah, pangkal lidah itu tuh harus sudah tercover di sini. Tujuannya adalah untuk melakukan menahan agar lidah tidak jatuh ke belakang. Karena ketika lidah jatuh ke belakang, untuk saluran pernapasan yang melalui mulut, dia akan mengalami snoring atau ngorok. Ya, pernah lihat orang seperti yang ngorok? Pernah. Ya, itu dipasang opa biar nggak ngorok. Karena lidahnya jatuh ke belakang. Kalau orang tidur ngorok itu kemungkinan lidahnya jatuh ke belakang. Dimasukkan seperti ini. Nah, kita cek saturasi oksigennya. Ya, kita taruh jempolnya di pasiennya. Kita lihat berapa saturasi oksigennya. Kebutuhannya apa? Ada untuk pemberian oksigen itu apa saja? Ada nasal kanul, simple max, RN, NRN, ambubek, sama Ventilator. Apa enggak itu? Jumlah oksigen yang diberikan dan sebagainya itu dihafalkan. Kalian perawat, kayaknya semester itu udah pernah pasti tentang berapa. Kalau misalnya nasal kanul, kalian pasti berapa? 3 sampai dengan 5 liter. Berapa persen oksigen yang masuk ke dalam tubuh? Cuma 15%. Karena apa? Nasal kanul itu cuma di bagian permukaan hidung gitu. Jadi nggak hirup semuanya. Jadi kalau kalian kasih 10 liter itu ya, kalau 100%, kalau 15 berarti ada berapa? 85% itu tuh kebuang sia-sia, nggak kehirup. Jadi nggak efektif. Ini untuk respirasi yang kurang dari 30 kali per menit. Paham nggak? Pernapasan kita normalnya kan berapa? 16 sampai dengan 24. Kalau kurang dari 30 boleh pastikan asal kanul. Tapi itu tadi yang masuk oksigen cuma 15%. Ya, tekanan yang kita cuma bisa maksimal 5 liter, 3 sampai dengan 5 liter. Pernah kan buka oksigen itu 3 sampai 5 liter, jangan kasih 100. Ya. Paham? Yang kedua simple max. Simple max itu yang simple max yang nggak ada kantongnya di bawahnya gitu ya, hanya simple max langsung terukur dengan oksigen. Itu kadar oksigennya 25%
sampai dengan 35%. Pemberian saturasi oksigennya itu tuh sekitar 5 sampai dengan 8. Paham? Paham nggak? Hah? Paham. Apa saya terlalu cepat menjelaskannya? Enggak, Pak. Enggak ya. Selanjutnya ada NRM sama RM. Non rebreathing masker sama rebreathing masker. Rebreathing masker ininya tertutup. Jadi ketika oksigen yang dihirup terus dia keluarkan karbon dioksida, itu karbon dioksidanya bisa kehirup lagi. Ya, oksigen saturasi oksigennya itu bisa kita naikkan, ya. Misal 5 sampai dengan 10. Ya, liter. Berapa saturasi oksigen yang bisa tercapai? Itu maksudnya oksigen yang bisa masuk itu sekitar 35 sampai dengan 45. Paham? Oke. Nah, terus satu lagi yang NRM, non rebreathing masker. Di sini yang ada lubangnya. Ya, itu nggak kesedot lagi. Jadi karbon dioksida yang sudah dikeluarkan kita akan keluar lewat samping. Oksigen masuk dari sini. Nah, itu bisa kalian itu dipolkan sampai dengan 10 liter. Itu oksigennya akan maksimal. Tentu kondisinya kan tergantung dari tingkat kesadaran, respirasi, dan kondisi kegawatannya. Bapak, kita sudah kasih oksigen maksimal, kok saturasi oksigennya masih 60. Itu kenapa? Mungkin sumbatan saluran nafasnya masih ada. Apa yang kita lakukan? Kita harus pasang ET atau endotracheal tube. Kalau endotracheal tube enggak? Enggak, ini namanya endotracheal tube ya. Pemasangannya ini dia ada balonnya untuk mengencangkan ya. Ini untuk anak-anak itu, ini untuk dewasa ya. Nah, yang dipasang itu yang bagian ini ada balonnya untuk mengunci agar ketika pasien ini sadar atau ada sesuatu cairan yang dari mulut ketika turun ini tidak masuk ke paru-paru, jadi bisa dilakukan transaksi umum. Ya. Cara memasangnya, ini pasien sudah kita pasang OPA, kita sudah bebaskan jalan nafasnya, ternyata saturasi oksigennya masih kurang, pernapasannya juga belum stabil, maka kita pasang ini endotracheal tube. Fungsinya agar jalan nafas yang dari mulut sampai dengan percabangan taring atau paru-paru ini bisa bebas jalan nafasnya. Mungkin tidak hanya lidah yang tersumbat, itu mungkin di bagian saluran pernapasan di sini juga mengalami trauma, maka digunakan ET ini. Ya. Oke. Cara masangannya kita menggunakan laryngoskop. Ini jangan salah arti, ini hanya hanya center ya, center atau untuk menyinari saja ya. Cara memasangnya mudah, bagian besi yang ini di depan saja, ditaruh di depannya. Ini tinggal kalian tekankan tapi dengan posisi berdiri seperti ini. Terus kalian tekan. Nah, ini ada lampu yang menyala. Posisinya ini kita harus lepas dulu oksigennya. Kita sudah saturasi oksigen kita maksimalkan, kasih 1 liter, kita lepas, kita baru pasang popang karena pasien sementara belum bisa bernafas secara maksimal. Nah, bagian breathing dia akan memberikan CT-nya begitu sudah dilumasi dengan jelly, dan dia siapkan stetoskop juga. Stetoskopnya bilang juga ini stetoskop untuk nanti untuk mengeceknya, sama skat untuk balon ini nanti ketika ditekan dengan skat yang jaringnya sudah dilepas, ini akan terisi udara. Jadi cara memasangnya itu, nah posisinya biasanya terbalik seperti ini kalau pas praktek itu. Seperti ini ya. Nah, lampu ini untuk menyinari epiglottisnya ya. Epiglottis percabangan antara bagian esofagus dengan trachea. Epiglottis ya. Lari enggak? Ya. Nanti ini bisa terlihat bahwasanya yang di bagian depan itu bagian bronkus, yang belakang itu esofagus, saluran pencernaan. Di situ kan ada persimpangannya di laring itu. Kalian masukkan di ET-nya itu yang di bagian depan. Ya. Cara masukkannya seperti ini. Sudah. Setelah Anda masukkan, ini pastikan bahwasannya dia
ukurannya itu sudah sesuai sampai dengan karina, kira-kira di karina percabangan antara bronkus, kan paru-paru kita bercabang dua, itu di tengah-tengahnya itu, agar nanti vesikular paru-paru kanan dan kiri itu tuh terisi oksigen secara maksimal ya. Mbak yang belakang, tahu karina itu apa ya? Anda masih punya banyak waktu kok buat lihat HP, nanti di rumah bisa. Ini mungkin sekali seumur hidup saya ajari ini. Serius Mbak, Anda pegang HP bisa di rumah, kapanpun itu. Terserah. Ya. Oke. Kita mengecek ya bahwasanya ini sudah vesikular atau belum, atau dia malah masuk ke lambung, itu dengan diberikan tekanan udara atau menggunakan embubek. Ya, kita masukkan di sini, terus kita tekan. Bagian breathing nanti yang akan menekan. Kita mengecek, nah ini ditempelkan ke telinga ya nanti. Terus kita cek di bagian lambung. Ketika kita tekan kok tidak ada udara, berarti dia tidak masuk ke lambung, berarti masuk ke paru-paru. Ya, paru-paru kita cek apakah vesikular atau enggak, pas enggak di percabangannya. Gitu. Kalau misalnya pas, dia kanan dan kiri udara yang masuk itu sama. Gitu. Kalau berbeda, kita harus tarik mana yang lebih besar. Lebih besar ke kiri gitu, maka kita tarik sedikit gitu, kita cek lagi udaranya. Kalau sudah sama, kita tekan balonnya untuk bisa terfiksasi ya. Setelah itu kalian masukkan opanya juga untuk menstabilkan. Kenapa opanya dimasukkan juga? Padahal kita sudah pakai ini agar ketika pasien sadar ini tidak tergigit. Kalau tergigit dia nggak bisa nafas, kan nafasnya lewat sini ya. Ini digabungkan kalau misalnya kita belum pasang ventilator atau pengacu paru-paru, kita pakai bagging. Baggingnya itu dilakukan kurang lebih 6 detik sekali. Ya. Jadi 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, nafas enamnya kita tekan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ya. 1, 2, 3 boleh, tapi pas nggak pas ketikanya. Coba kalian cek pasnya. Kekencangan kalau kita 1, 2, 3 ya, sambil bercanda nggak apa-apa gitu ya. Oke, ini airway, ini baru airway ya. Airway ini, tapi saya ajarkan semuanya prosesnya, dari kalian menggunakan nasal kanul, RM, NRF, sampai ambubek, sampai pasangan ET ya. Paham ya sampai sini ya? Tadi Ya. bunyinya gimana Pak? Kalau misalnya Waktu masuk ke lambung sama ke paru-parunya. Kan tadi pakai stetoskop. ya, Bunyinya bunyinya ya kayak udara dimasukkan gitu. Iya, ya bunyinya hampir sama seperti ini, tapi suaranya gemuruh di lambung. Kayak Anda dengar suara kerucuk-kerucuk di peristaltik, Anda bergerak gitu. Ya, suaranya gitu. Tapi pakai stetoskop ya. Oke, ada lagi yang lain? Ini kompleks ya. Anda itu tuh pengen jadi perawat profesional harus tahu cara ini. Gitu. Nggak apa-apa yang nanti kalian belum bisa melakukan, yang ini kalian tahu prinsipnya. Caranya apa yang harus saya lakukan. Gitu. Indikatornya saturasi oksigen ya. Kalau kita sudah pasang opak kok ternyata saturasi oksigennya masih di bawah 80 gitu, kita harus pasang opak ET, endotracheal tube. Gitu. Kalau misalnya dia sudah 80 atau 90, cukup kasih RM atau NRM saja. Bisa dipahami? Bisa. Airway ya. Selanjutnya breathing. Breathing itu dia permasalahannya nggak cuma RR saja, lebih dari 30 atau apa. Breathing itu misalnya tadi kan ada jejak di dada gitu, itu ada masalahnya, ada pneumotorak, masif hematotorak atau hematotorak gitu ya, ada file chest ya, ada open pneumotorak. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Waktu WSD kayaknya dulu pernah saya jelaskan ya, ya tapi lupa Pak. jangan gitu ya. Nanti di pekerjaan kalian kan akan menemui orang-orang seperti ini ya. Dan pneumotorak kan masih ingat apa yang melapisi paru-paru? Lapisan paru-paru namanya apa?
Pleura. Ya, ini tuh ya. Oke. Ya, intinya pleura itu tuh terisi darah, cairan atau udara. Gitu. Yang misalnya trauma jejak itu bisa saja pleuranya robek, maka dia akan terisi udara. Udara itu akan menekan paru-paru sehingga paru-parunya menjadi kecil. Maka kalian harus melakukan namanya needle thoracosintesis. Needle thoracosintesis itu adalah melubangi bagian dada di interkosta ketiga untuk mengeluarkan udara. Ya, kalian tusukkan di mid clavicula, di antara clavicula, ya, terus di tengah-tengah interkosta ketiga. Kalian tusukkan di situ. Ya, kedalamannya sampai apa, Pak? Sampai udaranya keluar. Nanti kan ada sisanya kalau misalnya kalian masang infus, ada plastik yang tertinggal loh. Iya. Iya kan? Plastiknya tadi sudah saya buat seperti ini, ya. Jadi ini yang tertinggal kalian buatkan pakai handscoon bisa, handscoon yang sudah dilubangi ininya, terus di plaster. Tujuannya apa? Udara yang keluar dari dalam keluar itu bisa keluar, tapi udara yang dari luar tidak bisa masuk. Paham? Karena pleura sangat sensitif untuk masukin udara, karena tekanan di dalam itu negatif, sehingga gampang nyedot udara. Maka udara yang di dalam itu bisa keluar dengan menggunakan needle thoracosintesis. Bisa dipahami? Selanjutnya, ini kan untuk pneumotorak atau tension pneumotorak. Untuk yang open pneumotorak, tahu open pneumotorak nggak? Open pneumotorak itu misalnya ada orang tertusuk pisaunya terus dicabut lagi. Itu ada luka tusuk terbuka, terisi juga udara. Udara itu kita harus tutup dengan cara kasa 3 sisi. Caranya itu adalah kita buatkan kasa seperti ini saja. Nah, kalian tutupkan di bagian yang terkena luka. Terus kalian buat di plester sampingnya 3 sisi. Yang disebut 3 sisi itu samping sini ya. Terus di sini biar udaranya keluar lewat sini, sehingga udara tidak bisa masuk ke dalam. Atasnya di cover pakai HEPAVIC nggak apa-apa, atau plaster. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau misalnya hematotorak, ya itu harus dilakukan pembedahan segera untuk mengeluarkan cairan pakai WSD dan lain sebagainya, kan sudah pernah diajari itu. Terus selanjutnya file chest. File itu tuh tulang iga dada yang melayang. Iga kita kan, tengkorak kita kan seperti ini tuh. Iya. Nah ini patah. Kira-kira kalau misalnya patah, ini ada 2 atau 3 itu disebut file chest. Kalau cuma 1 enggak. Nah pernafasan kita kan dada naik turun tuh. Ini kalau misalnya enggak patah seperti ini, maka tulangnya melayang. Jadi dia nggak ikut naik turunnya itu tuh naik ke dalam banget gitu. Itu bisa menusuk paru-paru gitu. Maka yang kita lakukan itu adalah melakukan pengcoveran dengan HEPAVIC bisa untuk sementara. Jadi biar pergerakannya sama. Nah misalnya ini 3 ruas tulang yang patah atau 2 ruas kayak gitu, dia naik turun, maka kita cover semuanya agar pergerakan di dadanya bisa mengikuti yang dia tidak melayang. Bisa dipahami? Ya itu breathing. Ya, pakai HEPAVIC. HEPAVIC-nya itu bisa di seluruh dada bagian kanan atau kanan kiri juga nggak apa-apa, asalkan nggak berefek. Untuk sementara agar pasien itu bisa nafas. Ya, bisa dipahami apa yang ditanyakan. Jadi airway breathing nggak ada ya, breathing jelas ya. Ya, pneumotorak, tension pneumotorak sama, open pneumotorak, terus sama file chest, terus sama hematotorak. Kalau tension pneumotorak dilakukan apa tadi? Penyuntikan. Ya, tension pneumotorak. Ya, namanya needle thoracosintesis. Tempatnya di mana? Di Interkosta ketiga. Mid clavicula.
Selanjutnya kalau misalnya dia hematotorak, lakukan pembedahan Pembedahan. dengan pemasangan WSD. Oke, kalau misalnya open pneumotorak, Pasang kasar kasar. 3 sisi. Terus kalau file chest, tulang Pasang iga 3 lipatan layang di cover oleh kasar. Sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada nggak yang ditanyakan? ya, Pak. Ayo ditanyakan. Nggak ada? Tidak, Pak. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya ke sirkulasi. Ya. Sirkulasi apa yang kita lakukan? Ya, sirkulasi itu menyangkut perdarahan dan pemberian cairan. Ya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama itu tuh kalau misalnya ada perdarahan kita berikan perdarahan. Dengan cara apa? Ya dilakukan Balut bidan. Nanti belajar di sana. Ya, Cara pembentukan dan pembedahannya. Terus pemberian cairan. Kita harus pasang infus 2 jalur. Yang dimaksud infus 2 jalur itu apa? kanan, Jadi pasang infus kanan dan kiri. Fungsinya untuk apa? Karena kalau dia perdarahan, dia butuh transfusi darah. Iya, Nggak mungkin di pas VK. ngasih obat atau dan lain sebagainya kita pakai 1 jalur, jadi 2 jalur. Satunya mungkin nanti untuk transfusi, Satunya satunya buat untuk pengobatan dan pengobatan. pemberian cairan lainnya, RL dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Ketika pemasangan infus, Anda harus ambil sampel darahnya sekalian. Ya. Terus perdarahan untuk 1 liter darah itu konversinya sama dengan 3 plakot cairan RL atau cairan isotonik. Ingat ya, 1 liternya itu diganti dengan 4 plakot. 4 pelabut. Itu harus digulir 24 jam, 8 jam pertama, 24 jam berikutnya itu dengan kecepatan ya lebih cepat gitu. Jadi 24 jam dia harus masuk 4 plakot. Berarti harus Kalau digulir. ada darah, sudah kan makanya tadi diambil sampel darahnya untuk mengetahui golongan darahnya. Darah. Misalnya dia 3 liter, nggak mungkin kan dikasih cairan semua malah bengkak. Iya. Kan darah itu tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh cairan yang ya darah diganti dengan Darah. Maka disiapkan kantong darah. Kantong darah. Untuk 1 kantongnya itu tergantung PRC atau whole blood. Whole blood itu berarti keseluruhan darah, jadi nggak hanya sel darah Darah merah. merah. Ya, kalau PRC 1 kantongnya menggantikan 1 mm hemoglobin. Kalau misalnya normal HB kita itu misalnya 12 sampai dengan 17. Kalau misalnya dia 9, kalau 1 kantong darah itu berarti dia nanti naiknya kemungkinan 10 lagi. Yang kritis itu ketika kondisinya tinggal 6 atau 7, dia harus dinaikkan sampai dengan 8 atau 9. Bisa dipahami? Bisa. Kalau white blood cell itu dia 2 kantong darah, biasanya dia naikkan 1 liter. Tapi itu sumber perdarahannya harus dihentikan terlebih dahulu. Ya. Bisa dipahami untuk sirkulasi? Bisa. Bisa ya. Selanjutnya disability. Disability itu adalah ada tingkat kesadaran sama kita memasang balik begal. Disability itu tuh ya misalnya ada fraktur, gravitasi, ada luka-luka lecet, kita lakukan pengkaburan. Ya. Terus kita hitung GCS-nya kembali. Tingkat kesadaran kan tadi pakai AFU yang pertama. Ya. Kita pakai GCS pada saat yang disability untuk mengecek tingkat kesadarannya. Sambil kita respon pernapasannya seperti apa, pada RR-nya berapa, saturasinya berapa, itu kita harus cek terus. Ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Fokus ke sini dulu ya. Iya. Oke. Selanjutnya disability exposure. Exposure itu adalah kita harus membuka semuanya. Jadi jangan dibuka dilepaskan seperti kita buka baju, itu harus digunting. Semuanya digunting.
Dan kita lakukan log roll di bagiannya Pak siapa ini? Tar. Itu untuk melihat di bagian belakang sampai dengan di bagian kemaluannya, lipatan mungkin pantatnya, kita harus lihat semuanya. Ada tidak Stabilisasi ya, bagian- transplantasi. kita harus lihat. Jadi exposure itu dicatat. Oh, adanya luka jejer di bagian dada, punggung, ada perdarahan atau apa, ada keluar darah di bagian kemaluannya. Ya, itu semuanya harus dicatat di exposure. F-nya polikateter atau pemasangan Kateter. Ya, kalau ada perdarahan di kemaluan kita nggak bisa pasang. Kalau misalnya tidak ada kita bisa pasang. Untuk apa? Mengontrol tadi cairan yang kita berikan tadi itu harus dicatat keluar masuknya. Kalau 4 flatot berarti berapa? 2 liter. Jadi kita lihat urinnya yang keluar berapa. Ya. F, G-nya gastritic tube ya atau NGT. Kalau pasien dengan posisi dipasang seperti itu seperti ini nggak bisa dipasang NGT. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada, Anda bisa pasang ini. Yang terakhir hanya heart monitor. Ya, heart monitor itu harus Anda lihat kondisinya sudah stabil atau belum. Gitu. Pernafasan RR-nya berapa, saturasi oksigennya berapa, nadinya berapa, ya, tekanan darahnya berapa, sirkulasinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada nggak yang ditanyakan? Tidak. Ada nggak yang ditanyakan? Kalau misalnya apa tulang rusuk itu cuma satu yang patah, kenapa dia nggak ikut? Itu nggak boleh. Nggak apa-apa, kan dia nggak naik turun. Jadi kalau cuma satu dia nggak naik turun. Enggak. Flail chest itu tuh chestnya melayang, tulang iganya melayang. Jadi kalau misalnya cuma satu, yang lain masih bisa mengcover. Tapi kalau lebih dari satu, misalnya 2 atau 3, itu kemungkinan naik turunnya akan terlihat sekali. Nanti diketik ya di HP flail chest itu kayak gimana bentuknya. Kan File chest. di situ ada kok di SOP-nya. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Ada nggak pertanyaan lagi lainnya? Kalau nggak ada, mau coba praktekkan? Iya, silakan. Siapa? Pak diajarin apa? Iya, saya akan ajarin, saya kasih kasusnya juga. Nanti saya jadi leadernya. Yang RW siapa? Treating siapa?